nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyelesaikan tugas final mata kuliah teori dakwah, di mana tugasnya merupakan suatu pelaksanaan observasi meliputi medan dakwah. Di antaranya ada teologi dakwah, dakwah kultural, dan dakwah struktural. Nah, kami dari kelompok 2 ini yang beranggotakan saya sendiri Nur Faika Ghazali, dan di belakang saya ada beberapa rekan, yaitu ada Mubayyinah Aslan, Wafia Waris, Ahmad Sabri Yahya, dan Sahiruna. Kali ini kami berada di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, yang sebentar lagi kami akan menuju ke lokasi di mana kami akan melakukan observasi, yaitu di Salepah, Kecamatan Banggai, Kabupaten. Kali ini kami sudah berada di lingkungan Salepah, di mana kami akan segera melaksanakan observasi dan mewawancarai dua tokoh. Tokoh pertama itu adalah salah satu pengurus Masjid Raya Raudatul Abidin, dan tokoh kedua itu merupakan salah satu tokoh masyarakat sekaligus dai atau ustaz dari Pondok Pesantren Darul Ulum Asy'ariyah Kiai Muhammad Saleh. Sebelum beranjak ke kegiatan wawancara, akan ada penjelasan terlebih dahulu dari salah satu rekan kami yang akan menjelaskan mengenai teologi dakwah, dakwah kultural, dan dakwah struktural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, nama saya Ahmad Sabri Yahya. Sebelum kita ke video wawancara, saya sedikit akan menjelaskan apa itu dakwah teologi, kultural, dan struktural. Nah, apa itu dakwah teologi? Dakwah yang menyangkut tentang ketuhanan atau kepercayaan. Yang kedua, apa itu dakwah kultural? Dakwah kultural yaitu menitik beratkan kepada kebudayaan pada daerah tertentu. Yang ketiga, apa itu struktural? Dakwah struktural yaitu dakwah menyangkut tentang kepemimpinan atau kekuasaan. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Nur Faika Ghazali. Saja kami akan segera melaksanakan wawancara kepada salah satu tokoh masyarakat di Salepah ini, di mana tokoh masyarakat ini merupakan salah satu dai atau ustaz dari Pondok Pesantren Darul Ulum Asy'ariyah Salepah. Dan juga pada kesempatan pertama ini atau wawancara pertama ini akan membahas mengenai teologi dakwah atau menyangkut dengan dakwah ketuhanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahiruna. Saya di sini akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat, yakni sekaligus salah satu ustadz di Pondok Pesantren Darul Ulum yang bernama Abdul Majid. Nah, saya akan sedikit bertanya mengenai teologi dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nah, di sini saya sedikit mewawancarai masalah teologi dakwah yang ada di sekitar Salepah ini. Langsung saja, sejauh mana efek yang dirasakan dalam menerima atau mendengarkan pesan-pesan dakwah yang disampaikan oleh dai, dan bagaimana ketika ada seorang dai datang ke masjid untuk berdakwah, itu biasanya yang diundang dai yang sudah dikenal atau yang sebelumnya belum dikenal, dan juga apakah kita sebagai mad'u langsung menerima apa yang disampaikan oleh dai atau mencari referensi terlebih dahulu mengenai apa yang disampaikan, karena seperti yang kita ketahui banyaknya perbedaan paham dalam suatu wilayah, dan banyak juga yang aliran-aliran yang ada di wilayah tersebut. Jadi yang pertama adalah berbicara tentang efek yang dirasakan oleh oleh al-mad'u atau orang yang didakwa itu tergantung pada pribadi mustami'innya. Tetapi juga harus diperhatikan, orang yang berdakwah ini harus menggunakan komunikasi dalam berdakwah agar supaya pesan yang ingin disampaikan oleh si pendakwah itu tersampaikan dengan baik. Sehingga
Ketika pesan-pesan yang disampaikan oleh si pendakwah tersampaikan dengan baik, maka otomatis efek yang akan dirasakan oleh al-mad'u maka pastinya akan luar biasa. Karena sejauh ini kami berdakwah itu efek yang dirasakan oleh para masyarakat itu sudah ada perkembangan. Kenapa? Karena yang tadinya mereka ketika kita berdakwah seputar tentang sholat berjamaah, yang tadinya masjid itu jamaahnya sekitar 2 orang, ketika kita berdakwah melalui pendekatan komunikasi dalam berdakwah, maka efeknya itu masjid itu menjadi ramai. Itu adalah efek. Ya, sehingga sekali lagi bahwa pendakwah juga harus memperhatikan yang namanya komunikasi dalam berdakwah. Kemudian yang kedua adalah berbicara tentang si mustami'in, ketika dia mendengarkan dakwah, perlu diketahui bahwa mustami'in itu ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah mustami'in di kalangan masyarakat umum atau masyarakat biasa. Yang kedua mustami'in atau pendengar di kalangan para santri. Dan yang ketiga mustami'in di kalangan para kiai atau para ulama. Ketika pendengarnya adalah para masyarakat biasa, maka otomatis ketika dia mendengarkan dakwah, maka dia pasti langsung menerima. Tetapi ketika pendengarnya adalah di kalangan para santri yang secara notabene-nya dia adalah mendalami kitab-kitab turas ulama salaf, maka pastinya dia akan mencari referensi apa yang disampaikan oleh si pendakwah. Sedangkan ketika pendengarnya adalah ulama, maka pasti dia tidak akan menerima secara mentah-mentah. Dia akan mencari juga referensi yang disampaikan oleh para ulama tadi. Seperti itu. Satu lagi mengenai bagaimana ketika ada seorang dai datang ke masjid berdakwah, itu biasanya dai yang sudah dikenal atau yang belum dikenal? Oke, jadi untuk dai-nya itu pastinya yang diundang di masjid-masjid umumnya yang ada di sekitaran Majene ini, umumnya itu yang diundang adalah dai yang sudah dikenal terlebih dahulu. Sehingga karena sekarang undangan yang dilakukan oleh panitia-panitia masjid itu melalui via telepon atau via WA, otomatis yang diundang itu pasti orang yang dikenal terlebih dahulu. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Kali kami akan mewawancarai tokoh masyarakat tersebut, dan kali ini kami akan membahas mengenai dakwah kultural. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafe Waris. Baik, di sini saya akan mewawancarai seorang tokoh masyarakat sekaligus ustadz dari Pondok Pesantren Darul Ulum Salepa. Beliau bernama Ustadz Abdul Majid, dan di sini saya akan mewawancarai beliau mengenai dakwah kultural. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang Ustadz berikan kepada saya. Baik, di sini saya akan bertanya mengenai dakwah kultural. Begini Ustadz, ketika Ustadz pergi berdakwah di masjid, Ustadz biasanya menggunakan bahasa Mandar atau bahasa Indonesia atau menyesuaikan sesuai kondisi matnunya. Karena biasanya itu ada seorang matnu termasuk orang tua yang biasanya kurang mengerti bahasa Indonesia. Otomatis dakwah yang Ustadz sampaikan tidak diterima baik oleh matnu tersebut. Waalaikumsalam. Jadi bahasa yang kami gunakan atau komunikasi dalam berdakwah yang kami gunakan, ada satu komunikasi yang dikatakan dalam Al-Quran mengatakan bahwa qaulan ma'rufah atau komunikasi yang tersampaikan, komunikasi yang diketahui oleh banyak kalangan. Jadi ketika berbicara tentang komunikasi apa yang para pendakwah gunakan ketika berdakwah, maka jawabannya adalah pastinya dilihat dulu kondisi mustami'innya. Siapa mustami'innya? Apakah pendengar yang mendengarkan dakwah itu adalah dari kalangan rakyat biasa atau orang tua? Kalau pendengarnya adalah dari kalangan rakyat biasa, maka otomatis bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang rendah atau bahasa pakapung atau istilahnya bahasa Mandar. Tetapi kalau mustami'innya atau pendengarnya adalah dari akademisi, maka otomatis bahasa yang digunakan atau komunikasi yang digunakan dalam berdakwah itu juga harus menggunakan komunikasi layaknya akademisi. Sehingga pesan yang akan disampaikan oleh si pendakwah itu pastinya akan tersampaikan. Kenapa? Karena dia melihat dulu siapa pendengarnya. Seperti itu.
Oke, baik. Jadi ketika Ustadz berdakwah itu disesuaikan dengan kondisi mad'unya di. Iya. Oh, ya. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami akan beranjak ke toko 2, di mana toko yang kedua yang kami akan wawancara ini merupakan salah satu toko pengurus masjid dari Masjid Raya Raidatul Abidin, dan juga toko ini merupakan salah satu dosen Syariah Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mubena Aslan. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pengurus Masjid Darul Abidin Salepah. Nah, di sini beliau bernama Ustadz Sufyan Mubarak. Beliau merupakan ketua satu pengurus Masjid Raya Raudatul Abidin Salepah, dan beliau juga merupakan dosen Stein Majene. Nah, di sini saya akan mewawancarai beliau mengenai dakwah struktural yang ada di masyarakat Salepah. Terima kasih. Tado Ustadz, Assalamualaikum. Tado Ustadz, sebelumnya terima kasih banyak telah memberikan saya kesempatan untuk mewawancarai Ustadz mengenai dakwah struktural yang ada di masyarakat Salepah. Nah, di sini Ustadz ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yakni bagaimana kondisi masyarakat jikalau ada forum-forum dakwah yang diundang adalah tamu-tamu besar seperti anang guru, syekh atau ustadz-ustadz yang hebat-hebat. Apakah tindakan masyarakat Salepah di sini, Ustadz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami salah satu pengurus Masjid Raya Raudatul Abidin Kabupaten Majene, di mana saya selaku ketua satu dalam hal ini mengenai masalah dakwah di Masjid Raya Raudatul Abidin Kabupaten Majene ini. Alhamdulillah sangat antusias masyarakat apabila penceramahnya itu atau penenggur itu datangnya dari luar. Jadi walaupun demikian sebenarnya sudah ada juga jadwal tersendiri, ya, baik itu pelaksanaan dari majelis taklim, di mana dilakukan itu setiap malam Senin, ya, setiap malam Senin itu kita sudah jadwal penceramahnya. Itu tenaga-tenaga yang kita ambil itu adalah tenaga dari kalangan ustaz di sini, Pak Kiai di sini juga di Majene. Itu antara lain adalah Bapak Kiai Pak Imam, Pak Dr. Andes Kiai Haji Syabat Ani, kemudian juga guru Dr. Kiai Haji Muhammad Ilham Saleh, okay, dan yang lain-lain lagi seperti Dr. Muhammad Alif biasa juga kita ambil di sini. Jadi pada hakikatnya bahwa di kalangan intern saja itu masyarakat jamaah Masjid Raya Raudatul Abidin Kabupaten Majene ini itu sangat antusias, apalagi kalau tenaga yang dari luar, ya, dari luar. Namun demikian juga kalau memang ada jasa penceramah dari luar itu yang menawarkan misalnya dari ini jamaah tablik, ya, ada itu jamaah tablik yang biasa keliling di masjid-masjid, itu juga kita beri kesempatan beliau itu untuk memberikan tausiahnya. Saya kira demikian bahwa itu antusias kita jamaah Masjid Raya Raudatul Abidin Kabupaten Majene. Alhamdulillah sangat berterima kasih, ya, atas undangan misalnya dari luar itu, apalagi boleh datang. Ya, makasih Ustadz atas pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua Ustadz, saya akan bertanya mengenai kondisi masyarakat Salepah ketika ada penceramah awam atau biasa atau penceramah anang guru yang sudah ilmu sudah di atas rata-rata. Apakah masyarakat ini mendengarkan masyarakat awam atau anang guru seperti itu? Ya, tentu ada perbedaan, ya, karena kualitas ilmunya juga itu akan membedakan mana anang guru, mana ustaz biasa.
Jadi makanya misalnya dalam majelis taklim ini kan memang ada beberapa juga yang kita pakai sebagai tenaga penceramah yang kualitasnya artinya sederhana ya dibanding guru. Nah, tentu antusias dari masyarakat jamaah itu akan beda memang, baik beda kehadirannya maupun karena ini yang punya seperti yang punya tarekat ini kan, tarekat misalnya tarekat Qadiriyah ini kan Pak Dr. Muhammad Kiai Haji Muhammad Ilham Saleh, itu jelas itu di muridnya itu datang-datang ya. Jadi kalau dia tahu jadwalnya ada di Masjid Raya, itu jelas murid-muridnya itu yang dari luar juga datang di sini, datang di masjid ini. Nah, dibanding kalau yang ustaz yang awam, yang biasa, itu paling tidak ya jamaah sendiri saja yang ada di sini. Jadi tidak ada tambahan dari luar maksudnya. Jadi jelas ada perbedaan di situ, baik itu untuk kehadirannya maupun kualitas dan kuantitasnya itu jamaah. Ya, saya kira begitu. Terima kasih Ustaz telah meluangkan waktu untuk mewawancarai. Sebelumnya kami dari Prodi KPI 1 sangat-sangat berterima kasih Ustaz. Ya, saya kira ya saya juga berterima kasih kepada anak-anak sekalian dari mahasiswa KPI ya, Prodi KPI Stahil Majene. Saya juga sebagai juga tenaga pengajar di sana juga ya, di SEBI, di Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam. Saya kira begitu, dan terima kasih juga atas kedatangan saudara-saudara anak-anak sekalian mahasiswa Prodi KPI Stahil Majene. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari hasil observasi kami di wilayah Saleppa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene mengenai tren medan dakwah, diantaranya dakwah teologi, dakwah kultural, dan dakwah struktural. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.